Episode baru lagi. Jadi episode baru terus pokoknya tiap hari ya gitu. Jadi selamat datang di Kumal, di podcast Kucai Ngedumal. Episode kali ini sudah nyampe episode yang ke-6. Episode baru setiap hari gitu. Oke. Ya tiap hari pokoknya ada episode baru dan sudah sampai 6. Widih 6. Ya gue gak duga sih gue bakal bisa sampai 6 sih. Gue tadinya mikir gue di 3 kayak berhenti nih gitu. Tapi wah bersyukur sekali Kumal bisa sampai episode 6 nih gitu. Episode 6 apa sih yang tiap hari. Jadi episode ini di Kumal adalah bagian dari tantangannya The Podcasters Indonesia gitu. Dimana nama tantangannya adalah 30 hari bersuara 2022 gitu. Jadi 30 hari nih, 30 hari bakal pecut diri sendiri untuk bisa bikin episode tiap hari. Episode setiap hari. Kenapa sih ada itu di otak gue? Ya intinya itulah pokoknya. Dan di episode yang kali ini, di hari ke-6 30 hari bersuara 2022, gue pengen bahas tentang rivalitas. Oke, gue agak bingung dengan rivalitas. Kenapa gue bingung sebenarnya karena gini, kalau misalkan balik mundur ya, tiap orang ini kan terbentuk karena didikan keluarga, didikan lingkungan. Dalam artian apa yang ada di lingkungan terdekat lu dari lu kecil atau yang ada terus sampai hari ini gitu. Dan itu akhirnya membentuk lu menjadi sebuah orang dengan karakter tertentu, sifat tertentu, cara berpikir tertentu. Gue merasa tidak pernah dididik dengan adanya sebuah rivalitas di hidup gue. Di cara gue menjalani kehidupan, gila kehidupan gak tuh? Si kehidupan tuh. Ya gue tidak pernah mengalami diajarin soal rivalitas. Masalah persaingan, masalah harus bagaimana lebih baik gitu. Enggak, gue gak pernah diajarin itu sih. Gue selalu diajarinnya sama bokap gue menerima. Tapi menerimanya bukan kayak nerima aja doang begitu ya, pasrah nggak ada ngapa-ngapain gitu. Tapi lebih menerimanya itu secara realistis. Realistisnya itu lebih yang kayak misalkan kalau lu nggak mampu beli sepatu baru, ya jangan beli sepatu baru. Kalau lu mampunya bisa beli sepatu yang bukan yang mewah, ya jangan beli sepatu yang mewah. Berarti lu beli karena butuh, sesuai kebutuhannya. Itu yang diajarin di gua. Jadi bukan menerima kayak nggak ada daya juang gitu, enggak. Gue berjuang. Zaman gue kecil, gue tidak mudah mendapatkan mainan. Atau ya maksudnya kan namanya anak kecil punya ya pengenan gitu ya. Pengen punya ini deh, pengen punya Tamiya deh, pengen punya mainan ini deh, itu deh gitu kan pasti ada. Dan untuk mendapatkan itu, karena gue tahu itu bukan barang yang penting dan gue pasti akan susah minta ke orang tua gue. Akhirnya apa? Gue nabung dikit-dikit sampai akhirnya gue bisa beli itu. Itu cara gue berjuang. Tapi gue sadar, namanya anak kecil zaman gue dulu, kalau ada yang tahu mainan konsol, kalau sekarang kan PS ya. Kalau zaman gue dulu tuh ada yang namanya Sega, Nintendo, bukan Super Nintendo ya, Nintendo. Wah pengen banget namanya anak-anak ya, pengen banget punya. Tapi gue tahu gue nggak mampu beli itu. Tapi gue bisa ngakalin gimana caranya gue tetap bisa main Nintendo. Karena tetangga gue ada yang punya, ya udah gue main aja ke sana. Gue mengalami main Nintendo, gue ngalamin zaman itu. Tapi pernah beli? Enggak. Bisa beli? Enggak. Gitu jadi. Dan kalau bicara lagi ke rivalitas, gue lebih teringatnya dengan masalah persaingan dan masalah harus siapa yang menang gitu, harus siapa yang lebih tinggi atau apapun itu. Temen gue ada yang dididik dengan cara seperti ini. Pulang dari sekolah atau pulang dari jalan-jalan gitu ya. Biasa kan kalau habis pulang sekolah suka keluyuran tuh. Pas pulang nangis karena dipukulin sama bocah dari gang sebelah. Gak boleh masuk sama bokapnya. Bokapnya cuma bilang, bales dulu orang itu baru lu boleh masuk rumah. Gue sama sekali tidak menyalahkan didikan itu. Dan akhirnya yang gue lihat dari teman gue sekarang, dia selalu tidak mau kalah. Tapi tidak mau kalahnya bukan berarti nggak wajar ya. Maksudnya nggak mau kalah dalam artian gini. Gue harus bisa. Gue mau ke situ. Gue harus bisa. Kok si dia bisa gitu?
Gimana sih caranya? Gue harus bisa. Dan dia akhirnya belajar gimana caranya, dia tanya, dia apapun itu dilakukan untuk dia bisa lebih dari situ, lebih bisa, lebih apa, dan pokoknya dia bisa menang gitu kasarnya gitu. Akhirnya bagus juga kan. Walaupun balik lagi, gak semua didikan seperti itu juga akan berefek baik gitu loh. Cuma ya balik lagi, kitanya dalam proses kita dewasa itu gimana gitu loh. Kita ada di mana dan seterusnya, itu udah panjang dah kalau ngomongin soal itu gitu. Cuma gua akhirnya berbedanya dengan teman gua adalah dia ngototan, gua nggak ngototan. Jadi kalau memang gua cuma bisa sampai sini ya gue sampai sini. Dan kalau misalkan gua pengen di mana, oke, stepnya apa? Gue harus nyoba apa? Tapi kalau buat teman gua nggak bisa tuh cuma nyoba kayak gua gitu, nggak bisa. Dia akan do something yang lebih gede dari itu. Karena jiwanya begitu. Benar atau salah nggak ada sih di hal ini menurut gua gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya yang tahu baik atau enggaknya adalah lu. Yang tahu baik apa enggaknya lu juga adalah orang-orang di sekitar lu. Itu yang akan bisa menentukan. Balik lagi seperti yang gue pernah ngomong, yang pernah gue pikirin nih. Tapi gue lupa ngomongnya di Kumal apa di podcaster bikin podcast ya. Elunya harus bisa melihat diri lu dan kenal diri lu sendiri gitu. Kalau lu nggak tahu elunya gimana, kurangnya apa, ya udah lu nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Dan teman gue yang sengotot itu karena dia tahu dia di mana. Wah, si ini kok bisa gini ya? Kenapa gue nggak bisa ya? Kenapa gue cuma sampai sini ya? Nah itu tuh. Itu yang bikin dia jadinya akhirnya belajar, cari link, apapun yang dibutuhkan untuk nyampe ke situ, bahkan lebih dari itu. Dia tahu dirinya dia. Gua yang tidak berusaha sengotot itu, karena gue tahu gue di mana. Nah kalau gue mau sampai ke sini, oh berarti gue ini dulu kali ya. Nanti gue udah dapet, ya udah berarti gue bisa ke sini nih. Bisa ada ini nih terus. Di episode ini gue mencoba mencari apa sih rivalitas tuh apa sih gitu ya. Dan yang gue temuin kalau di KBBI, rivalitas itu lebih kayak pertentangan, permusuhan, persaingan, lebih ke situ. Dan ujung-ujungnya kalau definisinya adalah pertentangan, permusuhan, dan persaingan, berarti ujungnya adalah ada yang menang, ada yang lebih baik. Tapi di hal ini akan terus berputar terus menurut gue. Menangnya kapan? Titik akhirnya kapan? Ya gak tahu. Ya itu lo sendiri dan kita sendiri yang harus ngeset goalnya itu sih sebenarnya menurut gue. Ya memang harus ada yang menang gitu. Kalau menurut KBBI. Tapi kalau di luar KBBI, di kamusnya kepala gua nih. Kamusnya kepala gua, rivalitas itu tetap persaingan, tapi persaingannya itu untuk jadi yang terbaik dengan cara ngelakuin yang terbaik. Dan gue lebih setuju ke situ. Karena tiap orang punya limitnya menurut gua nih ya. Nih lagi-lagi. Ini kalau kata gua dah, kalau kata gua mah, kalau kata gua nih gitu ya. Tiap orang tuh punya limitnya gitu. Dan di limit lo itu yang terbaik tuh apa? Itu adalah rivalitas. Ya sekarang kan masih ada Piala Dunia nih ya kan. Stage-nya juga udah mulai mendekati mencari juara nih. Ada rivalitas di situ. Bilanglah tim yang jago, cara dia memberikan yang terbaik ya jago. Tim yang tidak jago, levelnya memang nggak jago, terbaiknya dia, ya mungkin ada batasannya. Oh tapi bang, tim-tim kecil kemarinan pada menang-menang semua, pada bisa ngalahin tim gede, ya berarti energinya yang dikasih lebih terbaik. Tapi kalau secara skill, secara kertas, ya pasti kan ada perbedaan gitu. Udah ketahuan. Nah saat memberikan energi yang terbaik, yang lebih itu, wah kalau udah ke situ mah bisa beda-beda hasilnya gitu. Belum lagi kita bicara mental. Ya pokoknya begitulah. Intinya gue gak mau jadi Coach Justin ya. Atau pandit bola yang ngebahas ini gitu. Intinya rivalitas itu adalah ya memberikan yang terbaik kalau menurut gue. Jadi sifatnya harus membangun diri sendiri, mengembangkan diri sendiri. Ya kalau ngembangin ya pasti lo belajar. Apapun itu. Sekarang kalau misalkan rivalitas gue adalah gue bersaing dengan kehidupan. Waduh, si kehidupan lah gitu. ya berarti kan gue gak bisa nentuin menang apa enggaknya gitu. Intinya gue memberikan yang terbaik atau enggak gitu. Dan satu yang gue percaya saat gue memberikan terbaik, ya pasti akan hasilnya baik. Tapi, nah ini nih gue nih, selalu ada tapi. Tapi baiknya itu tidak selalu di saat itu. Mungkin baiknya itu nanti 2 tahun lagi. Mungkin baiknya itu minggu depan. Ya karena dari apa yang lu belikan terbaik ini nanti akan ada efeknya. Oh iya ya kalau gue gak begitu gue gak akan begini nih. Mungkin itu.
Kalau gue zaman dulu gue nggak nabung sampai susah, sampai gue harus nggak jajan gue di sekolah, gue nggak akan beli mainan ini nih. Harus berkembang, bukan menghancurkan atau merugikan diri sendiri dan orang yang ada di sekitar kita gitulah. Intinya itulah ya. Kalau kalian punya jiwa rivalitas, pakai jiwa rivalitas ini untuk sesuatu yang baik gitu, untuk memotivasi diri gitu, misalkan untuk memberikan energi, untuk memberikan yang terbaik, untuk buat ngotot, tapi dengan cara yang baik. Karena segala sesuatu kalau udah pakai cara yang salah ya udah salah, nggak akan jadi bener gitu. Kok jadi kayak podcast ini ya, podcast motivasi ya. Ya intinya itulah ya. Ya intinya rivalitas itu bisa jadi suatu yang baik. Semua hal di dunia ini balik ke kitanya. Ya gitu aja sih paling. Kayaknya episode ini ya segini dulu ya. Kalau gue ngebleberin terus, nanti di episode lain saya tidak bisa ngomong apa-apa. Jadinya malah bingung mau ngomong apa. Karena masih ada hari-hari lain. Karena tantangannya 30 hari. Episode setiap hari. Yaudah segitu ya. Yaudah gue Kucai cabut pamit. Dah. Oh iya, jangan sampai lupa di follow podcastnya. Suka gak suka minta tolong lah, di follow lah. Udah tiap hari nih gue bikin podcast nih. Episode setiap hari gitu. Yaudah dadah.